Welcome back teman-teman di podcast Tema Talk Special Edition. Masih spesial dong teman-teman. Hari ini kita masih ditemani oleh salah satu divisi Business Development. Tapi tunggu dulu nih. Miss Gaby kok kayak nggak semangat banget ya? Ada apa nih? Sorry, udah mulai ya? Iya, Nggak kenapa? terasa, sorry, emang lagi nggak fokus banget nih. Ada apa? Duh, workloadnya lagi parah banget sih, sorry ya sampai nggak fokus banget. Mm-mm. Bener-bener lagi kayak capek banget, lagi lesu, kelihatan lah ya mungkin. Iya makanya. Cuma aku beruntung banget sih, memang tadi tuh kayak udah secercah pengen ketawa lah apa. Kebetulan aku memang punya tim yang lumayan solid ya, jadi banyak Asik banget gitu isinya ya. pelawak. Lumayan lah agak kan. Ya udahlah, masih ada yang dukung gitu-gitu sih. Hmm. Nah, ini nih, teman-teman pasti sudah pernah kan ngerasain hal yang sama di dunia kerja sih, mana sih yang nggak tahu ya. Capeknya workload-nya banyak, belum lagi teman-teman lagi banyak pikiran di rumah atau di mana ya teman-teman ya. Ini mungkin menjadi topik yang menarik untuk kita bahas ya. Nah, masih bersama saya, So Teresa Anastasia, atau biasa dipanggil Miss Tere, bersama Head of Business Development kami. Gaby. Nah, teman-teman pasti sering yang ngerasain hal-hal seperti lemas saat bekerja, selalu sering capek. Tapi kalau misalkan ada tim ya, tim yang solid, tim yang selalu mendukung kita juga bakal ngerasa semangat dalam bekerja. Jadi kalau misalkan nih Miss Gaby, kalau ditanya seberapa penting sih solidaritas sebuah tim ini dalam tim performance sendiri? Nah, tadi mungkin sampai kita nggak fokus ya. Iya, Sampai di makanya. awal tadi nih, awalnya kita sampai nggak Tuh. fokus. Mungkin pastilah di antara teman-teman ini banyak juga yang ngerasa kadang workload-nya lagi parah banget, capek Mm-mm. banget, banyak pressure dan lain-lain ya. Tapi memang karena timnya solid, bahkan jadi Bener. kadang pasti ya anak zaman sekarang kan sering, aduh mau resign gitu kan. Tapi mau resignnya nanti disautin lagi sama tim yang lain, sama mau resign tapi sampai bulan kapan itu nggak ada yang Iya. resign gitu kan, saking memang solidnya satu sama lain. Yang menurutku sendiri memang solidaritas tim ini sangat penting Hmm. sih, karena tim ini kan keluarga pertamanya kita ya di kantor, di perusahaan. Jadi kalau misalkan timnya ini bisa kita bentuk seperti keluarga kita sendiri ya, sebagai support systemnya kita, itu sangat penting banget, bisa Mm-mm. membantu kita mencapai tujuan yang kita mau sih sebagai Benar. satu tim itu gitu. Oke, teman-teman. Menarik sekali ya, karena dari pribadi ya kita semua bisa merasakan hal yang sama. Dan kalau misalkan ada tim yang bisa mendukung perkem- tidak hanya performance tim ya, tapi pengembangan diri juga, itu sangat berpengaruh. Nah, Miss Gaby, timnya kan solid banget nih ya, business development ini kan timnya solid banget nih teman-teman. Kok bisa gitu? Sharing Love sedikit untuk dong, Miss. timku. Asik. Sharing sedikit dong, kenapa kok timnya ini bisa sesolid dan ngeblend banget seperti cappuccino. Sebenarnya agak lebay ya, sangat solid ya. Tapi ini love luar biasa untuk tim business Asik. development Stella Maris ya, terima kasih. Jadi sebenarnya pasti solidaritas itu tidak dibentuk, bukan tidak dibentuk ya, nggak otomatis terbentuk lah Oh, pasti otomatis ya. terbentuk. Namanya kita beda-beda kepala, beda Hmm, budaya, ada yang kadang bahasanya juga kita nggak ngerti ya kalau dia udah ngobrol dengan bahasa daerah dan masing-masing. benar. Cuma memang solidaritas itu dalam tim intinya tidak terbentuk secara otomatis, tapi harus diusahakan ya. Caranya, kalau dari pengalaman aku sendiri, tipsnya kita harus cari satu tujuan bersama yang mau dicapai. Hmm, Jadi ada rasa memiliki antar sesama anggota tim, jadinya kita merasa tanpa kita itu tujuan nggak akan tercapai. Tanpa benar. salah satu orang dari satu tim itu, tujuannya nggak akan bisa nyampe. Jadi kita butuh semua Benar. tuh untuk saling bersinergi dan solid. Akhirnya karena merasa semuanya tuh punya peran yang penting dalam Hmm. tim, itu pasti semuanya bahu membahu ya, saling mendukung. Nah itulah, kadang jadi pelawak, kadang Oh, nge-backup semuanya gitu loh kan, kadang tiba-tiba bersandiwara wah, gitu lah, macam-macam lah. Itu mungkin banyak pengalaman ya, bukan di benar. sini, di kantor yang Waduh, sebelumnya mungkin, atau teman-teman juga pasti pernah merasakan lah benar. hal-hal seperti itu ya, dinamika tim. Benar ya teman-temannya. Jadi kita benar-benar tahu nih gimana sih cara membangun tim yang solid ini. Dan itu tidak terjadi secara otomatis, seperti kata Miss Gaby yang tadi ya. Nah, kalau misalnya nih kita bilang ya dari latar, latar belakang yang berbeda, mungkin sebagian tim ini kan gampang ya Miss ya untuk ngeblend itu. Tapi kalau misalkan nih ada seseorang atau satu orang yang memang susah banget untuk diajak kerjasama dalam tim, itu seperti apa sih cara-caranya untuk biar mereka ini ikut gitu, ikut dalam berkontribusi di dalam tim atau bahkan mau gitu
termasuk di dalam tim tersebut itu gimana sih? Aku cerita mungkin berdasarkan pengalaman Iya. aja ya. Kalau dibilang membentuk solidaritas tim itu gampang, enggak juga. Oke. Kadang bukan malah satu orang yang nggak bisa ngeblend, tapi bisa jadi hampir keseluruhannya kadang punya tujuannya masing-masing. Kita namanya manusia kan, pasti punya sudut pandang yang berbeda ya. Dua kepala disatukan bisa jadi empat pendapat ya kan. Benar. 3 atau 4 pendapat ya, aku lupa deh. Intinya semakin banyak orang disatukan akan semakin banyak bentrokan di pola pikirnya mereka ya. Banyak apa ya namanya? Banyak ketidakcocokan lah pasti ya akan terjadi. Cara mengatasinya sebenarnya banyak cara ya. Tadi secara garis besarnya adalah menyamakan tujuan dan persepsi nih, sama ngasih tahu posisinya dia tuh ada di mana. Tapi sebenarnya banyak juga sih program-program atau cara-cara penunjang nih yang bisa kita lakukan supaya memang semua anggota tim itu merasa sebagai bagian dari timnya atau merasa membutuhkan satu sama lain gitu sih, Mistere. Oke. Kan Miss Gaby ini ada mention ya, banyak cara-cara atau program-program yang biasanya bisa digunakan sebagai alternatif untuk mensolidaritaskan tim ini. Ini apa sih, Miss? Boleh diperjelas nih apa maksudnya? Nah, ada program khusus sebetulnya, tapi ada juga yang secara sederhananya sering-sering jalan, sering-sering ngumpul bareng, sering-sering bertukar pikiran, curhat, dan juga ngobrol ya. Menghargai sesama perspektif rekan tim, terus juga banyak curhat, dan sebenarnya ada satu cara yang sebenarnya ini sangat membantu ya secara waktunya itu mempercepat proses bonding sih antar tim, yaitu biasanya sih kita ada outbound atau outing ya, untuk Outing outing ya. program untuk team building ya, atau team engagement itu sebenarnya banyak kan sih kegiatannya itu lebih ke games ya, games Iya, games-games game ya. simple sebenarnya, tapi itu yang pada akhirnya memberikan gambaran kepada masing-masing anggota tim untuk tahu nih posisinya di tim dan kontribusinya seperti Seperti apa apa, gitu untuk benar. mencapai tujuan tim. Nah, mention soal itu. Mention soal ini nih. Kebetulan banget. Jadi Asian Consultant itu sister company dari Stella Maris International Education itu juga punya program khusus untuk team building atau team engagement ya teman-teman. Jadi bisa mungkin jadi salah satu opsi teman-teman ataupun Bapak Ibu HRD yang membutuhkan ya Oke, tim bonding tim HRD. supaya perusahaannya ini jauh lebih solid dan juga Benar. bisa lebih mudah untuk bergerak mencapai tujuannya. Nah, benar. Isuan Consultant itu punya program outing atau outbound Outing ya. tim juga. Salah satunya kami itu yang memang pesertanya juga. Jadi sebelum Benar. kita menjual, kita juga udah mencoba sendiri nih. Benar. Kalau ternyata memang oke banget. Jadi semua materi yang disampaikan, kebetulan karena memang fasilitator yang kita juga expert di bidang pengembangan karakter dan ya. juga teamwork ya. Karena memang rata-rata kan basicnya adalah pengajar. Oke. Jadi sangat menimbulkan bisa dibilang akan lumayan membantu untuk menimbulkan dampak yang signifikan juga dalam solidaritas tim gitu sih. Nanti mungkin bisa lihat-lihat sedikit ya teman-teman, bisa cek-cek juga programnya seperti apa. Misteri mungkin penasaran? Tentu dong, Miss. Bahkan aku mau tanya nih, maksudnya dalam kita kan ada tadi pembicaranya ya. Ini tidak hanya berarti pengembangan tim aja ya, berarti juga self development ini termasuk ya di dalam program outing ini gitu. Oh iya, pasti itu nanti kita bisa sesuaikan juga dengan masing-masing kebutuhan dari perusahaannya teman-teman atau Bapak Ibu ya. Kebutuhan tim sebenarnya nggak harus perusahaan langsung sih yang approach kita untuk bisa ikutin programnya kita ya, tapi individual juga bisa atau tim secara terpisah dari perusahaan Benar. pun bisa. Sebenarnya intinya kenapa kita masukin ada program leadership juga tadi, leadership lah, benar. terus personal development dan juga teamwork, karena yang tadi penting kita untuk mengetahui posisi dan juga kontribusi diri sendiri sebelum masuk ke dalam tim, supaya kita tahu nih kita tuh bisa membantu apa, menyumbang apa, dan sesignifikan apa sih sebenarnya kontribusi kita untuk tim, menguatkan kepercayaan diri sendiri, terus pengembangan dirinya juga ya, supaya bisa sinergis lah dengan si timnya satu sama lain. Gitu sih. Benar. Dan pengembangan tim ini juga tidak hanya berpengaruh untuk tim aja, tapi terhadap keseluruhan perusahaan ini sendiri kan ya. Betul. Sebenarnya sinergis atau solidaritas dari sebuah tim itu teman-teman bisa rasakan dalam berbagai aspek kehidupan ya, bukan cuma pekerjaan tentunya. Contohnya zaman kita waktu sekolah ya atau kuliah, ketika kita punya rekan-rekan satu tim yang mau sama-sama untuk bantu satu sama lain di project-project
proyek-proyek tugas kuliah atau sekolah itu kan pasti jalannya tim akan lebih mudah ya, koordinasinya gampang, waktu rapat tuh pasti akan selalu ada. Beda cerita dengan masing-masing anggota tim yang nggak mengetahui nih arahnya mau kemana, pentingnya dia ada di situ tuh apa. Bahkan kadang ada yang merasa ada aku ataupun nggak ada aku di situ juga nggak ada perbedaan. Nah itu sama sekali atau bersalah ya, pandangan itu bersalah teman-teman, karena sekecil apapun porsi pekerjaan kamu di suatu perusahaan itu tuh pasti akan membawa dampak yang signifikan ketika kamu nggak ada. Jadi kamu harus tahu betapa pentingnya kamu di tim kamu, gitu sih. Bener, so you matter ya teman-teman. Kalau kita bilang ya, tadi sempat aku dengar nih mention untuk sekolahan. Jadi program ini juga bisa dilaksanakan untuk sekolahan. Ini maksudnya seperti apa sih Miss Gaby? Nah, ini karena memang kita adalah sister company dari Stella Maris ya, tentunya basicnya itu tenaga pengajar di bidang pendidikan. Jadi kita juga menyediakan program outing juga khusus untuk siswa dan guru. Jadi untuk sekolah-sekolah yang merasa butuh pengembangan diri dan juga solidaritas ya untuk tim guru dan siswanya, itu juga bisa, karena kami baik lagi kami menyediakan semua program yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari klien kami sih. Sesuai dengan kebutuhan, nanti butuhnya apa kita pasti bisa kasih. Mungkin ada yang capek ya dengar seminar dan lain-lain, pengennya kita fun games aja dan lain-lain, itu juga bisa banget. Atau kayaknya kalau fun games nggak semua anaknya aktif deh atau apa. Nah itu sebenarnya juga kita bisa selipkan interaktif seminar ya, atau grup discussion, atau ya sebenarnya interaktif grup discussion lah di dalam si seminarnya itu. Sebenarnya balik lagi sih, nanti benar-benar variatif dan bisa menyesuaikan berbagai kebutuhannya gitu. Bener sih. Dan kalau aku rasa ya, sebagai instansi sekolah juga ya, kita kan bekerjanya di instansi sekolah, mereka ini teacher ini membutuhkan waktu yang lama dan banyak tenaga ya teman-teman. Kalau misalkan harus ngurusin satu-satu program outingnya seperti apa, menginap di mana, makan apa, kan menghabiskan banyak waktu ya kalau Miss Gaby, kalau kita bilang ya. Dan untuk adanya program ini kita mengerti gitu. Jadi guru-guru itu tidak membutuhkan waktu yang lama, jadi kita sudah menyediakan opsional juga bagi teman-teman ya. Lebih membantu lah ya intinya. Ini kayaknya Miss Tere udah lebih ahli nih. Waduh. Apa jangan-jangan bisa masuk nih kali ya ke timnya aku ya, ke tim Asia One. Bisa. Nah gitu ya, jadi nanti bisa dicek-cek ya teman-teman, diintip nih linknya, bisa ditolong di bawah ya. Gitu ya, bisa dicek. Jadi program-program kita itu akan pasti kita bisa jamin tentunya affordable, pastinya affordable dan juga bisa disesuaikan dengan berbagai kebutuhannya Bapak Ibu atau teman-teman semua yang butuh untuk teamwork dan lain-lain. Oke. Jadi gimana sih cara kita kalau misalkan nih ada teman-teman yang tertarik, atau misalkan aku juga kan tertarik ya Miss ya. Gimana sih cara kita menghubungi atau mengetahui lebih lanjut sih tentang program Asia One ini? Nah, karena kita memang menyediakan jasa event organizer ya, dan juga sebenarnya banyak sih bukan fasilitas ya, program pendidikan non formal yang kita sediakan dari Asia One Consultant. Tentunya kita ada official website dan juga Instagram ya. Kita juga call centernya aktif 24 jam. Jadi bisa langsung cek aja ke websitenya asiaoneconsultant.com atau bisa mampir ke Instagram asiaone.consultant. Nah, itu nanti bisa langsung tanya-tanya, karena adminnya kita itu 24 jam ya, bisa respon dan juga bisa diajak juga tanya-tanya. Nggak harus langsung mau booking kok, tapi sesimpel tanya-tanya programnya seperti apa, kebutuhannya apa, itu kita juga bisa banget diajak konsultasi. Nanti timnya marketing dari Asia One itu akan bantu juga untuk ngobrol dan istilahnya menyusunkan program yang tepat lah sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu dan teman-teman semua. Oke teman-teman udah denger ya. Jadi jangan lupa untuk menghubungi nomor di bawah ini. Nah, Miss Gaby, ada pepatah nih yang berkata, teamwork makes the dream works. Asik gitu ya teman-teman ya. Bisa dong diberikan kesimpulan akhir dari pembicaraan kita hari ini seperti apa sih? Nah itu sebenarnya udah kesimpulan sih. Make the dreams work ya. Tapi intinya seperti yang sudah kita bahas banyak ya Miss Tere, untuk mencapai tujuan itu kita perlu tahu cara yang tepat dan juga harus punya tim, atau kita bisa bilang tim itu kan armada perangnya ya, armada perang perusahaan gitu, supaya bisa jelas nih dia tahu strategi perangnya seperti apa. Nah untuk itu kita harus punya solidaritas yang bagus nih antar sesama tim. Nah cara membangunnya itu adalah yang pertama saling mengerti satu sama lain kebutuhan masing-masing, kemudian juga perannya masing-masing dalam satu tim, dan
tujuan yang mau dicapai bersama tuh apa, sehingga supaya ada pemahaman kita nih bagian dari tim, tanpa kita sendiri itu tim nggak akan bisa jalan, perusahaan pun nggak akan bisa mencapai tujuannya. Kita tahulah betapa pentingnya kontribusi kita di dalam tim gitu. Dan jangan lupa coba cari-cari program yang bisa mempercepat kalian lebih engage satu sama lain. Salah satunya adalah melalui program outing dari Asia One Consultant. Oke teman-teman, nggak kerasa ya kita membahas tentang membangun tim itu sebenarnya tidak gampang. Dan nggak kerasa sih Miss Gaby kalau misalkan waktunya udah mau habis ya teman-teman. Sedih ya, panjang banget padahal loh masih mau dibahas. Nah, jadi bagi teman-teman yang tertarik nih mau mempelajari program outing ya dari Asia One ini lebih lanjut, bisa cek website atau Instagram atau langsung menghubungi aja nomor berikut. Nah, buat teman-teman juga yang tertarik untuk tahu lebih banyak tentang Stella Maris School, silakan klik di sisi kanan atas atau bisa juga menghubungi nomor 0878 7278 5231 dengan format nama, slice usia anak, slice pertanyaan. Dapatkan informasi terbaru tentang podcast dan sekolah Stella Maris di Instagram @stellamaris.sch. Akhir kata dari saya, Miss Tere dan Miss Gaby pamit undur diri. See you on the next podcast. Bye.